Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sofi, Sobat Filsafat Musa As'ari? Kita bertemu lagi, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, tetap merdeka di dalam kehidupan kita. Baik, Sofi, Sobat Filsafat Islam, kita senantiasa selalu mencari dan mencari ilmu tanpa lelah. Tidak ada kata lelah untuk sebuah ilmu. Ilmu tidak harus dalam dunia pendidikan kita yang harus duduk di dalam kelas yang secara konvensional, in the class kita belajar bersama, tapi dimanapun tentu kita bisa belajar. Kita sapa dulu yuk yang ada di samping saya. I miss you, Prof. Assalamualaikum, Prof. Salam. Terus pundi kabaripun? Sehat-sehat. Amin, semoga sehat selalu ya, Prof. Ya. Ini teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di luaran sana sudah rindu. Kita akan mengkaji tema kita saat ini tentang kefilsafatan. Kita akan kupas bagaimana kita dalam kehidupan berpikir secara teologi. Nah, bagaimana anak-anak muda sekarang yang dengan dunia digitalisasi di era Gen Z atau yang sifatnya digital, milenial saat ini, kita berpikir tidak serta-merta hanya yang istilahnya kita ngambil jalan pintas. Seringnya seperti itu. Melihat apa, kita di YouTube, kita melihat di game atau apa, langsung kita menirukan. Nah, bagaimana dalam kacamata Prof. Musa mengupas seperti itu, kajiannya ketika seseorang itu berpikir teologis, ataukah teologis saja, ataukah bagaimana akal yang harusnya mengalir, bagaimana yang seyukyanya. Nah, itu coba Prof, saya membahasakan juga bingung bagaimana ini berpikirnya. Silahkan kita simak bingkai bincang santai kefilsafatan bersama Musa As'ari. Ya, buat seorang beragama, sentral dari pemikiran itu adalah Tuhan. Orang sering menyebutnya dengan pendekatan teologi. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, tentu harus kita perjelas Tuhan dalam tahap yang mana. Ya. Karena masing-masing orang punya pandangannya sendiri tentang Tuhan. Saya kira yang pertama, kalau kita bicara tentang Tuhan, selalu berkaitan dengan soal persepsi. Ya, persepsi manusia terhadap Tuhan. Itu kan ketika diajarkan oleh orang tua sejak kecil, maka Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak itu adalah Tuhan dalam persepsi. Persepsi orang tuanya terhadap Tuhan. Pandangannya, istilahnya bahasanya seperti itu ya, Bro, bahasa awamnya dalam perspektif Tuhan dalam persepsi. Dulu waktu saya kecil, ibu saya selalu bilang sama saya bahwa kamu harus taat pada Tuhan, dan Tuhan itu selalu dalam pembicaraan sehari-hari dikaitkan dengan yang di atas, hanya di atas. Nah, ini sebenarnya bukan bahwa Tuhan itu terus ada di atas, di sebuah singgasana. Iya, pasti bukan yang di atas, bukan di atap. Di atas, bukan. Ya. Terkadang anak kecil melihat Tuhan yang di atas sana, meminta di atas sana, nengok ke atas, bagaimana itu? Iya, dan itu digambarkan yang di atas, dan kadang-kadang penggambaran tentang Tuhan itu bisa macam-macam. Ketika ibu saya menyuruh saya sholat, selalu dikatakan kalau tidak sholat, nanti bisa digoreng di neraka. Jadi seakan-akan masuk neraka. Tuhan itu digambarkan oleh ibu saya itu kayak tukang sate gitu, dia digoreng segala macam. Tuhan marah kalau kita nggak sholat, nanti dimasukkan ke neraka, dan neraka itu isinya api, dan kita jadi menakutkan yang ada itu. Sehingga doktrinasi saat kecil gitu ya, iya, saat kecil. Padahal yang disampaikan oleh ibu saya tentang Tuhan itu Tuhan yang dalam persepsinya dia, pandangannya dia tentang Tuhan, itulah yang dikatakan tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan seperti persepsinya ibu, dan juga bukan seperti persepsinya orang banyak. Masing-masing punya persepsi, tapi Tuhan itu bukan persepsi. Sebagai contoh ya, saya kira ini supaya mudah.
persepsi tentang Tuhan itu setiap orang berbeda-beda, ya. Tentang seksa Tuhan itu kan persepsinya macam-macam. Yeah. Nah, persepsi tentang Tuhan itu bukan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau orang menggambarkan Tuhan itu galak, tukang menyiksa, bukan berarti itu Tuhan itu tukang menyiksa. Bahwa ada neraka, iya. Bahwa itu bagian dari balasan atas perbuatan buruk manusia, iya. Tapi neraka itu bukan yang digambarkan orang itu api. Karena api itu hanya simbolik dari api yang itu ada di dalam neraka. Jadi kita harus hati-hati tentang persepsi. Karena persepsi tentang Tuhan itu belum tentu Tuhan. Itu Tuhan yang dipersepsikan. Apakah Tuhan itu seperti yang dipersepsikan? Enggak. Ya. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa Tuhan persepsi itu bukan Tuhan. Banyak persepsi orang tentang Tuhan, tapi itu bukan Tuhan. Saya kira kalau di dalam Qur'annya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Jadi Tuhan itu tidak seperti bayangan orang gitu, yang digambarkan seperti ini, seperti itu. Tapi memang persepsi itu nggak bisa dihindari. Setiap manusia punya persepsi. Tapi persepsi tentang Tuhan bukan Tuhan itu sendiri. Sebagaimana mungkin juga saya. Mungkin saya dalam pengalaman hidup mengajar, banyak sekali mahasiswa saya, dan mahasiswa saya punya persepsi tentang saya. Dan kalau saya cek, persepsi mahasiswa tentang saya kan beda-beda. Ya. Persepsinya Ning Rahma, persepsinya Wahyu. Itu punya persepsi yang berbeda-beda. Syukur selama ini persepsinya baik, ya. Saya nggak tahu apa ada persepsi yang buruk, ya. Mungkin ada saja, karena manusia itu kan ya tidak ada yang mutlak baik dan nggak ada yang mutlak buruk. Jadi antara ada baiknya dan ada buruknya. Tapi persepsi itu kadang-kadang hanya melihat satu sisi saja. Nah, tetapi persepsi orang mahasiswa saya tentang saya, tentu itu bukan saya. Saya lebih besar daripada persepsi orang, kan? Karena persepsi orang itu ditentukan oleh pengalaman hidupnya dengan saya. Ada yang pengalamannya hanya di kelas saja. Saat bertemu, kapan, di mana, dalam nuansa bagaimana, seperti itu, ya. Tapi bagaimana dalam kerja, orang yang berhubungan dengan saya dalam konteks kerja, pasti persepsinya beda. Jadi persepsi orang itu beda tentang saya. Jadi persepsi orang tentang Musa itu pasti bukan Musa. Karena Musa yang dipersepsikan itu adalah terbatas dalam pergaulan dengan saya itu sendiri. Tapi apa yang dipersepsikan mahasiswa tentang saya, itu Musa yang terbingkai oleh kepingan-kepingan. Tapi bukan seutuhnya, ya. Jadi persepsi istri saya tentang saya, persepsi mahasiswa tentang saya, persepsi karyawan tentang saya, itu pasti beda-beda. Keluarga, semuanya akan berbeda. One by one person tentu very different, seperti itu. Saya kira itu yang harus dipahami, ya. Kalau enggak, susah. Dikira persepsi Tuhan itu seperti yang dipersepsikan orang. Nanti kalau dia sholat, dia memuja, dia menghadap persepsi, kan? Menyembah persepsi, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira itu salah satu, ya, salah satu pemahaman tentang Tuhan. Tapi ada yang lain lagi, di mana Tuhan bukan persepsi, tapi konsepsi. Bagaimana orang membuat konsepsi tentang Tuhan? Tuhan sebagai Maha Pencipta itu konsep. Tapi bagaimana Tuhan menciptakan, nggak ada, itu semua bukan sesuatu yang itu Tuhan begitu. Banyak kan, saya kira ini konsep-konsep itu banyak dibuat oleh manusia. Konsep Tuhan, tentang ketuhanan. Iya, tapi itu sebenarnya konsepsi itu kan sesuatu yang terbatas, namanya konsep. Sudah terkonsep, sudah terbentuk atau terkonstruk seperti itu, ya. Iya, konsep itu kan bermula dari definisi, dari batasan. Jadi sudah ada batasan-batasan tertentu. Padahal Tuhan bukan yang terbatas. Jadi konsep tentang Tuhan itu bisa jadi gagal merekonstruksi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan nggak bisa dikonsepsi. Karena Tuhan bukan sesuatu yang terbatas. Konsepsi tentang Tuhan itu juga sama, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak ada batasannya.
Jadi Tuhan persepsi, Tuhan konsepsi, itu terbatas oleh fakta-fakta yang dia kumpulkan dalam pengalaman hidup manusia. Tapi itu bukan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ada di dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena yang secara empirikal gitu ya, Prof. Empirikal bisa dicek dalam kehidupan sehari-hari. Realnya. Jadi itu lebih mendekati hubungan individual kepada Tuhan yang sifatnya spiritual. Muamalah ma'al khaliq. Ya, jadi itu lebih mendekati Tuhan dalam pergaulan dengan manusia. Jadi ada pergaulan manusia dengan Tuhan yang itu disebut dengan ibadah. Hampir semua agama menjelaskan tentang hubungan empirik antara manusia dengan Tuhan. Jadi tahapan-tahapan ini saya kira perlu dalam teologi, dalam memahami Tuhan. Tapi saya kira Tuhan itu bukan persepsi, bukan konsepsi, dan bukan hanya gambaran dari pengalaman hidup. Oke, terima kasih Prof. Masih penasaran? Sofi, Sobat Filsafat Musa Asy'ari, masih tetap bersama saya Ning Rahma dan Prof. Musa Asy'ari dalam Bingkai Bincang Santai Kefilsafatan Musa Asy'ari. Jangan lupa tetap ikut pantau terus channel Musa Asy'ari yang nantinya banyak sekali yang akan dikupas. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan komen. Apa saja pertanyaan yang ingin diungkapkan yang berhubungan dengan kefilsafatan, entrepreneur, tentang ekonomi, sosial, tentang bisnis apa yang pengen kita raih, bagaimana meniti kesuksesan. Segala sesuatu tidak hanya didapat langsung begitu saja, tapi semuanya going proses, semuanya butuh ada alur juga ya Prof. Kemudian itu tadi dikatakan bahwa kebenaran itu juga ada, ketika kita mencari kebenaran, tidak ada kebenaran yang bersifat manusia hanya dalam konteks manusia, akan tetapi kebenaran yang sebenarnya, yang hakiki adalah absolut, semuanya milik Tuhan, seperti itu. Mungkin manusia tidak bisa ya Prof menghakimi, oh saya yang benar, kamu yang benar. Itu pun juga berarti namanya dalam bingkai persepsi juga ya Prof. Nah, bagaimana penjelasannya ketika istilahnya absolutitas sang pencipta itu seperti apa menurut Prof Musa? Silakan Prof. Saya kira Tuhan itu dalam konsep filsafat yang disebut sebagai sesuatu yang absolut, mutlak gitu ya. Itu berbeda ketika dia dikaitkan dengan manusia karena tidak ada yang mutlak dalam kehidupan manusia. Tuhan mutlak, tapi manusia itu tidak mutlak. Nah, ini harus kita bedakan antara kebenaran Tuhan yang absolut dengan kebenaran relatif yang datangnya dari manusia. Karena itu kita nggak boleh menghakimi bahwa dialah yang paling benar. Dalam konteks ini boleh kebenarannya itu berkaitan dengan keadaan yang dia lihat. Tapi dalam konteks yang umum, maka kebenaran yang absolut itu tidak pernah dimiliki oleh manusia. Kebenaran yang bisa dijangkau oleh manusia adalah kebenaran yang relatif. Karena itu manusia tidak boleh menghakimi atau menganggap paling benar, karena tidak ada yang paling benar kecuali Tuhan itu sendiri. Manusia sama, ada kesalahannya dan ada kebenarannya, tapi kebenarannya tidak mutlak. Jadi manusia tidak boleh menghakimi pada orang lain karena dia sebenarnya berada pada posisi yang relatif. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Manusia itu ya benar, ya salah. Manusia itu ada yang buruk, ada yang baik. Tapi manusia itu bukan keburukan mutlak ataupun kebenaran mutlak. Karena ini adalah sisi-sisi yang selalu dimiliki oleh manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang 100% baik semua atau buruk semua. Ini adalah ada dalam diri setiap manusia. Hanya bedanya adalah yang satu mungkin kebaikannya lebih banyak, sedangkan yang lain keburukannya lebih banyak. Soal itu saja. Tapi tidak ada yang mutlak dalam kehidupan manusia. Oke, menarik sekali ini pembahasannya tentang kefilsafatan. Saya banyak memberikan apa ya, jadi kayak tercerahkan gitu Prof. Oh ternyata dalam kehidupan itu juga seperti itu. Tapi terkadang Prof, ada orang itu yang merasa benar sendiri. Terkadang kita itu seolah-olah ada yang mempressure diri kita. Harus begini, harus begini, begitu.
Padahal kalau kita, Sofi, Sobat Filsafat Musa Asy'ari, kita sudah mendengarkan paparan Prof. Musa tadi bahwa kebenaran yang sehakikinya adalah kemutlakan dan absolutivitas dari Sang Kholik, Sang Maha Pencipta di alam kita. Manusia tidak ada kebenaran yang sebenarnya karena terkadang manusia ada yang benar, ada yang salah. Bagaimana kita menyeimbangkan dalam kehidupan. Terima kasih Prof, nanti kita sambung lagi, bertemu lagi dalam Bingkai Bincang Santai Kefilsafatan bersama saya Ning Rahma dan Prof Musa Asy'ari. Tetap simak, stay tune di channel Musa Asy'ari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Silahkan bersama kita. Terima kasih. Kita akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.